Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Terima kasih yang selalu nungguin cerita selanjutnya. Sebelum lanjut membaca episodenya, jangan lupa di subscribe, like, share dan komentar. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan ceritanya. Terima kasih. Mia, teriak Nyonya Helen pagi-pagi. Mia dan Dion berhamburan mencari sumber suara. Bahaya kalau tidak segera ditemui. Suara panggilan yang sudah hampir 7 oktav itu diabaikan. "Ma, ada apa sih?" tanya Dion, yang masih menggunakan baju tidurnya. Sebenarnya Dion sudah bangun dari tadi. Hanya saja ia belum mandi, ia masih bermalas-malasan sambil membayangkan wajah Mia. "Pilih ini," ucap Nyonya Helen. Beberapa jenis contoh undangan cetak yang terlihat sangat mahal dan mewah tergeletak di meja. Mia tak berani menyentuh satu pun. Mia hanya memperhatikan Dion yang nampak sangat antusias. "Mia, yang ini bagus tidak?" tanya Dion menunjukkan sebuah surat undangan. "Bagus tuan," jawab Mia. "Percuma mau bagus dan mahal juga, pernikahan kami hanya sebuah kekonyolan saja kan? Tidak ada yang harus dibanggakan." Mia justru nampak sedih, namun sebisa mungkin Mia menyembunyikan rasa kecewa dan sedihnya agar tak terlihat oleh orang lain, apalagi oleh Dion. Bahaya bisa panjang urusannya. "Kamu mau yang ini atau yang ini?" tanya Dion mengangkat 2 buah kartu undangan. "Yang itu tuan. Mia suka warnanya. Lagi pula simple tapi elegan," jawab Mia. Jawaban Mia membuat Dion merasa sangat senang. Sepertinya cukup lama mengenal Dion hingga Mia tahu kalau Dion memang suka direspon. Tidak peduli Mia suka atau tidak, yang penting Mia harus merespon apa yang Dion ucapkan. "Mama, thanks. Terbaik memang." Dion janji akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Dion akan buktikan kalau Dion bisa menjadi seorang suami. "Mama lihat saja nanti, Dion tidak akan mengecewakan." "Deal yang ini ya," ucap Dion menatap Mia. Mia mengangguk dan tersenyum. "Ambil yang ini saja Ma," ucap Dion. "Oh ya, Mama minta draft nama undangannya sayang," ucap Nyonya Helen pada Dion. "Nanti Dion tulis sama Mia ya, Ma," ucap Dion sambil menarik tangan Mia agar kembali ke kamarnya. "Mia, siapa saja yang mau kau undang?" tanya Dion saat sudah sampai di kamar Mia. "Undang." Bahkan Mia sendiri bingung mau mengundang siapa. "Ah, tidak. Ia masih punya Lucy dan Dr. Leonie." "Hanya ini?" tanya Dion. "Kalau bisa tambah 1 buat Cindy, tuan," pinta Mia. Ya, mungkin aneh saat ditanya list nama undangan. Mia hanya mengundang Lucy dan Dave, Dr. Leonie, Haji Hamid. Hanya minta 3 undangan. Bukan karena tidak mau mengumbar, tapi memang karena Mia tidak punya siapapun untuk diundang kecuali mereka. Danu. Ah, tidak. Mia tidak mau berurusan dengan keluarga Danu lagi. Mia ingin menutup buku dan pura-pura amnesia saja. Mia tidak ingin membuka lembaran lama yang usang. Mia hanya ingin membangun masa depannya. Meskipun kini masih abu-abu, tapi paling tidak sudah ada Dion yang siap mau bersamanya. Mia akan menyiapkan diri untuk menjadi istri yang baik bagi Dion meskipun ia sendiri tidak tahu pernikahan macam apa yang akan ia hadapi nanti. Tugas Mia hanya menjadi yang terbaik tanpa berharap sesuatu yang baik untuknya. Berada di keluarga Dion yang orang tuanya baik saja, anugerah luar biasa bagi Mia.
Hei, kau melamun. Mikirin apa? Tanya Dion. Gak ada apa-apa tuan. Jawab Mia sambil menunduk. Sini, ucap Dion menepuk bahunya sendiri. Tidak mas, terima kasih. Ucap Mia. Kamu menolak? Tanya Dion. Mas belum halal, jawab Mia. Belum halal, berarti nanti akan halal. Sekarang tidak mau menangis di bahuku, berarti nanti Mia pasti akan mencari bahuku jika dia ingin menangis. Tidak. Setelah menikah denganku, Mia tidak boleh sedih lagi. Mia harus bahagia bersamaku. Nanti aku ke MUI dulu biar halal ya. Hahaha, ucap Dion sambil mengacak rambut Mia. Tanpa Mia sadari, Mia tertawa begitu lepas. Membuat Dion merasa ikut bahagia dengan tawa yang renyah dari bibir Mia. Kamu yakin gak mau nambah list undangan lagi? Tanya Dion sebelum kembali ke kamarnya. Mia menggeleng. Dalam kamarnya, Dion membolak balik nama undangan yang Mia berikan untuknya. Hanya 3 orang. 4 orang dengan Cindy. Kasihan sekali kamu Mia. Jangankan keluarga, teman yang akan kau undang saja tidak ada. Dion mulai menulis list undangan yang akan ia sebar. Setelah yakin tak ada yang terlewat, Dion membawa kertas itu pada ibunya. Ma, panggil Dion. Nanti saja. Tanggung, jawab Nyonya Helen dari balik pintu kamarnya. Suara yang membuat Dion bergidik. Segera membuatnya menjauh dari kamar orang tuanya. Sabar Dion. Nanti kamu bisa membalas apa yang sudah dilakukan mama padamu. Nanti aku gantian tidak akan membuka pintu kamar sampai 2 hari 2 malam. Lihat saja nanti. Pokoknya aku mau mengurung diri sama Mia. Biar mereka membayangkan yang ngeri-ngeri. Dion meletakkan list undangan di atas meja. Ia duduk sebentar dan merasa sangat kesal. Reza juga sejak kejadian itu tidak main lagi ke rumah. Mungkin ia merasa bersalah pada Dion dan Mia. Dion melihat jam tangannya. Ini masih sore, tapi orang tuanya sudah ngeri-ngeri di kamar. Bukan tanpa alasan, malam ini Tuan Wira akan keluar kota. Meskipun pernikahan mereka sudah basi, tapi suasananya selalu hangat. Seperti saat ini, Nyonya Helen membuat Tuan Wira puas dulu biar di luar kota, matanya sedikit terkondisikan karena perbekalan lahir batin sudah aman. Tiba-tiba Dion tersenyum nakal, membayangkan Mia akan melakukan hal yang sama dengan ibunya. Tuan, panggil Mia. Lamunan Dion seketika buyar. Apa? Tanya Dion dengan wajah cemberut. Mia mau jalan-jalan. Boleh. Pinjam mobil tidak? Tanya Mia. Tidak, jawab Dion ketus. Pelit, ucap Mia sambil kembali ke kamarnya dan membanting pintu. Cukup keras. Mungkin sebagai kode, kalau Mia sedang marah. Dion menggelengkan kepalanya dan menghampiri kamar Mia. Mia, panggil Dion membuka pintu kamar Mia. Kamu mau kemana? Tanya Dion. Keluar Tuan. Mia kan jenuh di rumah terus, jawab Mia. Belanja seserahan saja yuk, ajak Dion. Buat Mia. Tanya Mia antusias. Iya dong, kan undangan sudah mau dicetak. Jadi seserahan juga harus sudah belanja dong. Gimana? Tanya Dion. Ayo Tuan, jawab Mia dengan sangat girang. Dion kembali ke kamarnya untuk membawa dompet dan tak lama kembali untuk segera pergi dengan Mia. Bukan untuk belanja seserahan, tapi karena akan jalan berdua dengan Mia yang membuat Dion merasa sangat bahagia. Urusan belanja seserahan, Dion bahkan tidak tahu ia harus beli apa saja. Di dalam mobil berdua dengan Mia, membuat udara mendadak panas. Mungkin karena mereka berdua berebut oksigen dalam satu mobil yang sama. Mia, panggil Dion untuk memecah keheningan.
Iya, jawab Mia tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. Kamu bisa bawa mobil? Tanya Dion. Bisa dong. Mau bukti? Tanya Mia. Ah tidak, aku percaya padamu, jawab Dion. Mia itu terbiasa hidup sendiri tuan. Semua harus bisa Mia lakukan sendiri. Dulu, Lucy yang mengajarkan Mia untuk hidup mandiri. Ah, jadi rindu Lucy. Apa kabar ya dia? Ucap Mia. Coba hubungi dia. Ajak ketemu di sini, siapa tahu bisa. Sebentar lagi kan jam pulang kantor, ucap Dion. Memangnya boleh? Tanya Mia. Yang bilang tidak boleh siapa? Tanya Dion. Bukannya begitu, Mia hanya tidak mau kalau tuan merasa terganggu dengan kedatangan Lucy. Ucap Mia. Justru aku ingin tahu siapa saja circle kamu. Temanmu kan temanku juga Mi, jawab Dion. Ah, tuan, Anda ternyata baik juga ya, ucap Mia yang menatap kagum pada Dion. Sudah, jangan lama-lama lihatnya. Aku takut kamu jatuh cinta, goda Dion. Ish, jawab Mia kesal. Mata Dion memang tidak menatap Mia. Ia menatap jalanan karena fokus menyetir, tapi Dion berusaha menajamkan pendengarannya saat mendengar Mia tengah berbincang dengan wanita yang ia sebut sebagai Lucy itu. Berdasarkan hasil movingnya, Lucy akan menemui mereka sepulang kerja. Tuan, Lucy mau menemui Mia. Boleh kan? Tuan ngumpet saja kalau dia sudah datang ya, jawab Mia. Kenapa harus ngumpet? Tanya Dion. Ya, takutnya tuan malu, jawab Mia. Siapa bilang aku malu? Tanya Dion. Anda memang tidak akan malu tuan. Tapi malu-maluin deh pasti. Ketika mobil terparkir di sebuah mall besar, Dion secepat kilat menarik tangan Mia dan menguncinya dalam genggamannya. Ini hanya alasan saja, karena Dion ingin terus berdekatan dengan Mia. Aku takut kamu hilang, bisik Dion di telinga Mia. Mia cemberut dan mengikuti Dion. Dion melihat pergelangan tangannya. Ini masih jam 4 lebih 10 menit. Mungkin sebentar lagi, Lucy akan sampai. Hingga Dion harus mempercepat belanjanya agar tidak pulang dengan tangan kosong. Untung saja Mia bisa diajak kerja sama. Saat memilih sepatu, tas, dan baju, Mia tidak menghabiskan banyak waktu. Mia hanya menyesuaikan warna dan modelnya saja. Dion cukup suka dengan selera Mia saat di mall. Barang yang Mia pilih hampir semuanya disukai oleh Dion. Hanya ada beberapa saja yang Dion kembalikan karena menurutnya tidak cocok. Sudah? Tanya Dion. Mia mengangguk dan menyerahkan belanjaannya pada Dion. Dion dengan segera menerimanya dan membawanya ke dalam mobil. Sudah beberapa tas besar hasil berburunya hanya dalam waktu 1 jam saja. Ini yang Dion suka dari Mia. Mia itu wanita yang tidak ribet. Lucy, teriak Mia saat di parkiran. Jeda. Dion mengusap kepala dan dadanya bergantian. Seandainya Lucy belum ada di depan matanya, Mia sudah pasti kena getok. Bagaimana mungkin Mia berteriak tanpa aba-aba hingga kepala Dion terpentok saking terkejutnya. Mia, kapan ke Jakarta? Tanya Lucy. Mata Lucy menatap Dion. Memang tidak bertanya, namun tatapan itu bisa diartikan oleh Mia. Kenalkan, ucap Mia. Dion. Panggil aku Dion, ucap Dion yang memotong ucapan Mia sembari mengulurkan tangannya. Hai, Lucy, ucap Lucy menyambut uluran tangan Dion. Dia sudah punya suami, bisik Mia sambil berjinjit. Bagus Mia, ayo cemburulah. Aku suka melihat kamu yang cemburu. Kamu pasti mencintaiku jika api cemburu itu sudah mulai ada. Aku suka Mia. Aku sukamu cemburu padaku. Lucy ayo makan, ajak Mia.
Mia menarik tangan Lucy dan mengabaikan Dion. Tanpa kemarahan, Dion hanya mengikuti Mia dengan perasaan senang. "Mia, aku rindu padamu," ucap Lucy. "Iya, Mia juga," ucap Mia. Sambil menunggu pesanan, Mia nampak sangat lepas dengan Lucy. Dion hanya menggunakan ponselnya. Sesekali Dion melihat ke arah Mia dan Lucy. Dion melihat wajah ceria dan bahagia yang tak pernah ia lihat sebelumnya dari wajah Mia. "Mia, pacarmu ganteng juga," ucap Lucy membuka percakapan tentang Dion. "Kata siapa aku pacar Mia?" tanya Dion. "Mana mungkin sopirnya. Jadi apalagi kalau bukan pacar Mia?" ucap Lucy menebak. Mia tidak merespon ucapan keduanya. Mia lebih memilih untuk mengalihkan percakapan tentang Dion dan kembali membahas tentang kerinduannya. Dion hanya menunduk sambil tersenyum saat melihat Mia tidak memberi Lucy kesempatan untuk membahas siapa dirinya. "Mia, sudah malam. Aku harus pulang. Dev akan pulang malam ini. Aku pasti akan menceritakan hari bahagia ini, Mi. Lain kali aku akan mengajak Dev. Kita akan double date ya Mi. Pasti seru," ucap Lucy. "Aku tunggu, Lucy," jawab Dion. "Nanti lanjut lewat telepon ya Lucy." "Mia masih rindu," ucap Mia, memeluk erat Lucy. "Iya, nanti kita telepon ya," ucap Lucy. Petik 2. Dion, aku titip Mia. Kamu beruntung bisa memiliki Mia. Dia wanita baik, lanjut Lucy pada Dion. "Tentu, aku akan menjaganya. Kamu tenang saja ya," ucap Dion. Ketiganya keluar dari mall dan mengantar Lucy ke mobilnya. "Sampai ketemu nanti ya Mia," ucap Lucy sambil melambaikan tangannya. "Hati-hati Lucy," ucap Dion sambil melambaikan tangannya pada Mia. "Hei," Mia melambaikan tangannya pada Mia, "bukan pada Anda, Tuan." "Ingat, dia sudah memiliki suami," ucap Mia. "Tapi dia cantik ya?" tanya Dion. "Cantiklah, namanya juga wanita," jawab Mia ketus. "Tapi kamu gak mungkin cemburu kan?" tanya Dion. "Ya gak lah," jawab Mia. "Bini boleh berkata gak, tapi hati gak bisa bohong. Kamu bilang saja kalau cemburu padaku, Mia." "Tidak perlu gengsi begitu," ucap Dion. "Siapa yang cemburu? Mia hanya khawatir kalau Tuan ditampol sama Dev karena sudah mengganggu istrinya." "Apa Tuan mau ditampol sama Dev?" ucap Mia. Asteris. "Kalian baru pulang?" tanya Tuan Wira yang nampak sudah siap dengan kopernya. "Iya Pak, habis belanja seserahan. Mia kan tidak punya dress dan gaun, Dion beli beberapa untuk kebutuhannya nanti," ucap Dion. "Ya, Papa mengerti," jawab Tuan Wira. Tak lama, Tuan Wira berpamitan pada Dion dan Mia. Mereka mengantar Tuan Wira sampai ke pintu utama. Ciuman hangat dari Nyonya Helen mengantarkan Tuan Wira berangkat keluar kota, membuat Mia dan Dion harus membuang muka agar tidak menyaksikan adegan yang akan membuat mereka susah tidur. "Dion, kamu fokus ke perusahaan kita di Surabaya saja. Urusan pernikahan kalian, biar Mama dan Papa yang urus. Kalau semua berjalan sesuai rencana, sekitar 2 minggu lagi pernikahan itu akan digelar. Begitu kan Ma?" tanya Tuan Wira pada Nyonya Helen. "Iya Pak, Papa juga fokus kerja saja. Nanti Mama urus semuanya. Gampang itu," ucap Nyonya Helen. "Terima kasih Tuan, Nyonya," ucap Mia dengan hormat pada kedua orang tua Dion. "Mia, berhenti memanggilku Tuan. Itu tidak nyaman di telingaku. Bisakah kau memanggilku Papa?" tanya Mia. "Papa." Panggilan itu mengingatkannya pada Tuan Ferdinand. Dulu Tuan Ferdinand juga memintanya untuk tidak memanggil Tuan.
Panggil papi saja. Begitu kata Tuan Ferdinand dulu. Dan, tidak sampai 1 tahun, semua berubah. Mia kembali memanggilnya Tuan. Ada trauma saat Tuan Wira memintanya memanggil dengan sebutan Papa. Rasa takut yang membelenggu jiwanya nampak sangat nyata dalam raut wajahnya. "Kamu keberatan?" tanya Tuan Wira. Tidak Tuan. Hanya saja mungkin akan sulit Karen belum terbiasa," jawab Mia gugup. "Makanya biasakan ya. Jangan sampai ketika pernikahan nanti, aku masih mendengar kamu memanggilku dengan sebutan Tuan." "Tidak enak didengar tamu undangan," jawab Tuan Wira. Mia hanya mengangguk dan ikut melambaikan tangannya saat melihat mobil yang ditumpangi Tuan Wira melaju semakin menjauh. Benar kata Papa. Mia harus membiasakan memanggil Mama dan Papa saja. Kamu juga masa calon istrimu sendiri memanggilmu Tuan. Nanti mereka menganggap kita merendahkan Mia, ucap Nyonya Helen pada Dion. "Iya, nanti aku bicarakan dengan Mia," jawab Dion. Ada kesempatan lagi. Masuk ke kamar Mia. "Mia," panggil Dion. Mia membuka pintu kamarnya. Sesuai dugaan Mia, Dion datang untuk membahas panggilan Mama Papa itu. Mia juga menceritakan alasan lidahnya sulit untuk mengikuti keinginan orang tua Dion. "Jadi kamu menyamakan aku dengan mantan suamimu. Kamu bahkan menyamakan keluargaku dengan keluarganya suamimu. Begitu?" desak Dion. Tidak begitu, Tuan," jawab Mia gugup. "Aduh, gimana ini? Sepertinya Sultan Sableng ini tidak menerima alasan Mia." "Mia, aku tidak mau tahu. Mulai besok aku tidak ingin memanggilku dan orang tuaku dengan sebutan itu lagi. Panggil mereka sesuai yang mereka inginkan," jawab Dion. Hening. Mia tidak mengiyakan, tapi enggan juga untuk menolaknya. "Tuan," panggil Mia saat Dion beranjak dari kamarnya. "Apa lagi? Masih mau menolak?" tanya Dion. "Bukan. Mia hanya ingin bertanya." "Mia memanggil Tuan Dion dengan panggilan apa?" tanya Mia. "Sayang," jawab Dion. "Hah?" tanya Mia panik. "Telingamu bermasalah. Apa aku perlu memanggil dokter ke sini?" tanya Dion. "Hahaha, ayo Mia. Panggil aku sayang. Tunjukkan ke setiap orang kalau kamu memang menyayangiku." "Tidak perlu," jawab Mia. "Dasar si tukang cari kesempatan dalam kesempitan. Awas aja ya." "Bagus," jawab Dion dengan sangat dingin dan meninggalkan kamar Mia dengan penuh kemenangan. Sesampainya di kamarnya, Dion nampak berjingkrak bahagia. Akhirnya Mia nyaris masuk dalam genggamannya. Malam ini Dion bisa tidur bahagia. Dan besoknya, Dion hanya menunggu Mia menyenangkan hatinya. "Pagi, Mia," teriak Dion saat melihat Mia dan Nyonya Helen di ruang makan. "Pagi," jawab Mia. Mata Dion layaknya penagih hutang yang langsung ditangkap sinyalnya oleh Mia. Hingga Mia harus mengulangi ucapannya. "Pagi, sayang," ucap Mia pelan. "Apa ini? Bahagianya pagi ini. Tak apa pelan begini. Aku masih bisa mendengarnya." Mungkin Mia belum terbiasa. "Hai Ma," panggil Dion pada Nyonya Helen. Anak dan ibu itu lalu sibuk dengan persiapan pernikahan. Sedangkan Mia hanya mendengar tanpa ingin ikut terlibat terlalu jauh. Bagi Mia, biarkan saja mereka yang mengurusnya. Mia takut selera Mia hanya akan mengacaukan rencana pernikahan yang sedang mereka susun. "Mia, bagaimana kau setuju?" tanya Dion. Mia tahu ini hanya sebuah basa-basi. "Tuan, lakukan saja sesuka kalian." Mia sih ngikut saja. Mia mengangguk dan memberikan senyum manisnya. Asteris. Waktu berjalan sangat cepat bagi Mia, namun terasa lambat bagi Dion.
2 minggu sudah berlalu. Persiapan sudah nyaris rampung, sedangkan Mia tidak ikut terlibat apapun. Mia hanya berusaha untuk menjadi bagian dari keluarga Dion. Meski kadang Mia tidak cocok berada satu lingkungan dengan mereka. Tapi bagi Mia, ini hanya perkara waktu saja. Mia yakin kalau Mia bisa menyatu dengan keluarga Dion. Telepon masuk dari Lucy, Haji Hamid, Dr. Leoni. Mereka semua terkejut dengan surat undangan yang diterimanya. Meskipun Lucy tahu kalau Mia akan menikah, tapi Lucy tidak menyangka kalau pernikahan Mia dilakukan secepat itu. Hanya Cindy yang terlihat santai. Karena Cindy adalah satu-satunya orang yang tahu semua rencana Mia dari awal hingga akhir. Ada yang kamu inginkan sebelum 2 hari lagi kita menikah? Tanya Dion. Mia hanya ingin tamu Mia datang lebih awal saja. Mia kan tidak punya siapa-siapa, Tuan. Jawab Mia. Kau panggil aku apa? Tanya Mia. Tuan, Mia sok kalau harus manggil Tuan dengan sebutan sayang. Lagi pula rasanya terlalu mencolok memanggil dengan sebutan itu di depan semua orang. Mia panggil Mas saja ya. Pinta Mia. Oh, jadi mau panggil sayangnya pas berdua saja ya. Goda Dion. Terserah Andalah Tuan. Daripada Mia panggil-panggil sayang di depan orang, mending iya aja deh. Biar seneng dia. Kan nyenengin orang dapat pahala. Ya gak sih? Iya aja deh lah biar cepat. Mia, tentang tamu undangan, kamu hubungi mereka dan katakan permintaanmu. Semoga mereka bisa menjadi saksi di pernikahan kita ya. Ucap Dion menatap lekat bola mata Mia. Apa ini? Kenapa Mia ngerasa kesetrum ya pas mata Tuan Dion menatap Mia begitu? Jangan bilang kalau Mia cinta sama Sultan Sableng itu. Jangan sampai Tuhan. Mia dinikahin juga cuma buat jadi bahan taruhan saja. Jangan mimpi Mia. Ayo bangun. Kenapa? Tanya Dion. Gak, mana surat perjanjiannya? Tanya Mia. Nanti saja. Malam pertama kita bahas surat perjanjian kita ya. Ucap Dion. Hah? Malam pertama? Kok Mia deg-degan ya Tuan Dion bahas malam pertama? Aduh, tenang Mia tenang. Semuanya akan baik-baik saja, kalau kamu bisa menguasai dirimu. Hari yang ditentukannya telah datang. Pesta yang disiapkan seapik mungkin oleh keluarga Dion benar-benar membuat Mia terkagum-kagum. Beginilah pesta yang disebut sederhana. Kalau di kampung Mia, ini namanya hajatan mewah. Di mana sederhananya, semuanya serba mewah untuk ukuran Mia. 10 menit lagi ijab kabul dimulai. Namun Mia tidak melihat satupun orang yang Mia kenal. Rasanya ingin menangis saat tak ada satupun yang Mia kenal. Mia benar-benar sendiri. Tapi tidak setelah 5 menit kemudian. Lucy dan Dev, Haji Hamid, Dr. Leoni bahkan Cindy datang secara bersamaan. Raut wajah Mia berubah seketika. Bahagia tak lagi bisa Mia sembunyikan. Pelukan satu persatu datang dari sahabat Mia. Terlebih Cindy. Ucapan dan doa terbaik terus mengalir untuk Mia. Aliran cairan bening di pipi Cindy sebagai saksi betapa sahabatnya itu ikut bahagia dengan hari pernikahan Mia. Waktunya ijab kabul. Mia benar-benar mendengar Dion menyebut namanya dan berjanji akan melindunginya. Hatinya bergetar, hingga Mia menangis. Air mata yang mungkin sulit Mia artikan. Sah. Kata yang menembus kepala dan jantung Mia. Bersemayam di dalam tubuhnya. Terngiang di kepalanya. Dia suami Mia. Benarkah? Rasa yang campur aduk menguasai diri Mia. Bahagia karena sudah ada pria yang menikahinya dan menerima masa lalunya. Sedih, karena sadar pernikahannya mungkin tidak sesempurna yang ada di kepala para tamu undangan.
dan juga terselip rasa terharu karena bisa kembali berkumpul dengan orang-orang yang menyayanginya. "Selamat ya Mi." "Selamat," ucap Cindy dengan sangat bahagia. Mia hanya mengangguk dan tersenyum. Belum lagi ucapan selamat menyusul dari sahabat dan kerabat. Ada hal menarik yang tak Mia duga. Kehadiran Nyonya Natalie dan Tuan Ferdinand di sana membuat Mia mengeratkan tangannya pada Dion. Dion menatapnya penuh tanya. Tapi saat ini, Mia tak punya waktu untuk menjawab. Mia hanya ingin terlihat dan bahagia di hari pernikahannya. "Mia, selamat." Ucapan dan tatapan dingin dari Nyonya Natalie membuat hati Mia sakit. "Terima kasih," jawab Mia tak kalah dingin. Tuan Ferdinand tidak mengucapkan apapun, ia hanya mengulurkan tangannya. Mia menyambutnya lebih hangat dibanding sikapnya pada Nyonya Natalie. "Kamu kok gak cari gadis sih? Kenapa milih janda?" ucap Nyonya Natalie pada Dion dengan nada mengejek. "Aku mencintainya, bukan yang lain." Jawaban Dion mampu membuat Nyonya Natalie kesal dan berlalu begitu saja. "Nasib kamu memang selalu di bawah aku ya," ucap Nyonya Natalie pada Nyonya Helen. "Apa sih maksudmu? Kenapa kamu harus datang? Padahal aku hanya mengundang suamimu," jawab Nyonya Helen. Jangan harap suamiku akan datang jika tidak bersamaku ya," jawab Nyonya Natalie. "Lebih bagus jika tidak datang saja. Kalau bukan karena suamiku, aku juga malas mengundang orang sombong sepertimu," jawab Nyonya Helen. "Ih, nyebelin. Tapi aku kasihan sama kamu. Kok dapat menantu janda sih? Anakmu gak bisa dapat gadis ya? Kasihan sekali ya," ucap Nyonya Natalie dengan nada mengejek. Berharap Nyonya Helen akan marah dan merusak pestanya sendiri, nyatanya Nyonya Natalie salah. Nyonya Helen justru terlihat lebih santai dan membanggakan Mia. Mia itu meskipun janda tapi baik, pintar, sopan, menantu idaman pokoknya. Situ gak mau carikan janda buat anaknya yang duda itu, ejek Nyonya Helen. "Anakku meskipun duda bisa dapat gadis dong." "Aku gak cari janda buat anakku," jawab Nyonya Natalie. "Oh, ya bagus dong. Kapan nih nikahnya? Gosipnya sudah dari kemarin-kemarin. Kok masih belum hajatan sih?" "Jangan bilang gak ada modal ya Jeng," ucap Nyonya Helen. Nyonya Natalie sudah bersiap ingin membela diri, namun Tuan Ferdinand menarik tangan istrinya sambil meminta maaf pada Tuan Wira dan Nyonya Helen. Dari kejauhan, Mia masih bisa melihat perdebatan kecil antara Nyonya Natalie dan Tuan Ferdinand. Mia masih mengeratkan tangannya pada Dion. Sesekali Nyonya Natalie melihat tajam ke arah Mia, hingga Mia belum bisa melepaskan tangannya dari Dion. Sementara Dion memanfaatkan kesempatan ini. Dion kembali menggenggam tangan Mia dengan lebih erat dan sesekali merangkulnya. Meskipun Mia risih, namun selama masih ada Nyonya Natalie Mia harus terlihat sangat bahagia. "Tuan, ucap Mia. Jangan membuat orang lain berpikir kalau pernikahan kita tidak baik. Ayo, bersikaplah baik Mia. Aku suamimu sekarang. Jangan panggil aku Tuan," ucap Dion yang mencubit tangan Mia. "Baik Mas," ucap Mia gugup. "Mas. Kamu romantis sekali Mia. Ini manis. Menggemaskan Mia, aku suka. Tak apa kau tak memanggilku dengan panggilan sayang. Panggil Mas saja cukup. Kamu berhasil membuatku senang Mia. Ini jauh lebih baik daripada kau harus memanggilku Tuan." Pesta pernikahan usai. Meskipun sempat ada drama saling sindir antara Nyonya Helen dan Nyonya Natalie, tapi itu tidak mengganggu hari bahagia Dion dan Mia. Pesta sederhana itu hanya berlangsung hingga pukul 5 sore. Tamu undangan yang tidak terlalu
banyak diatur dengan waktu yang berbeda, agar tidak terlalu berdesakan pada waktu yang sama. Tamu undangan satu persatu mulai undur diri, termasuk orang terdekat Mia. Hanya Cindy yang belum pulang karena dia datang dari Surabaya. "Sin, kamu nginep kan di sini?" tanya Mia saat membuka baju pengantinnya. "Nginep, tapi di hotel. Sudah disiapkan sama Tuan Dion, Mi." "Ih, suamimu itu baik sekali," ucap Cindy. "Di hotel? Kenapa tidak di rumah Tuan Dion saja?" tanya Mia. "Mana boleh. Nanti mengganggu malam pengantin kalian," ucap Cindy. Gak ada yang terganggu kok. Kamu tidur di rumah Tuan Dion saja ya," bujuk Mia. Ekem, Dehaman Dion menghentikan percakapan keduanya. Dari sana saja, keduanya mengerti kalau Dion memang menginginkan Cindy di hotel saja. Lagi pula, besok pagi sekali Cindy sudah harus kembali ke Surabaya. Dengan berat hati Mia melepas rindu sebelum kembali ke rumah Dion. Karena pesta pernikahan berlangsung di sebuah gedung yang cukup mewah dan jarak yang lumayan dari rumah Dion. "Nyonya, Tuan, terima kasih," ucap Mia sesampainya di rumah. "Ulangi," pinta Nyonya Helen. "Nyonya, Tuan, terima kasih," ucap Mia mengulangi ucapannya. "Ulangi yang benar Mia," pinta Nyonya Helen. "Jangan panggil Nyonya," ucap Dion mengingatkan. "Mama, Papa, terima kasih," ucap Mia dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba saja Nyonya Helen memeluk Mia dengan sangat hangat, dan mengusap kepala Mia. "Sama-sama. Maafkan Mama belum menyiapkan kado apapun. Tiket bulan madunya dipending dulu ya sayang. Mama cari jadwal libur Papa dulu. Biar Mama dan Papa juga bisa ikut liburan," ucap Nyonya Helen. "Mama, ini sudah lebih dari cukup. Mia hanya butuh Mama dan Papa. Sehat terus ya," ucap Mia. "Kalian harus bulan madu biar cepat dikasih momongan. Mama sudah gak sabar ingin gendong cucu," ucap Nyonya Helen. "Cucu? Mama, jangan macam-macam. Ya, aku sama Dion gak mungkin ngasih Mama cucu." "Oh ya Ma, terima kasih tadi sudah belain Mia di depan Nyonya Natali," ucap Mia. Tuh kan jadi ingat lagi. Memangnya kamu kenal sama Wewe Gombal itu?" tanya Nyonya Helen. Mia menahan tawanya saat mendengar kata Wewe Gombal. Sepertinya mereka berdua memang tidak berhubungan baik. "Duh, bilangnya gimana ya? Kan jadi gak enak." "Mia, kamu kenal sama Wewe Gombal itu?" ulang Nyonya Helen. "Nyonya Natali itu mantan mertua Mia," jawab Mia dengan sangat pelan dan hati-hati. "Apa? Pantas saja. Awas ya kamu Natali. Mia, pokoknya Mama gak mau tahu kamu harus hamil secepatnya," ucap Nyonya Helen sambil meninggalkan Mia dan Dion. "Hah? Kenapa ujung-ujungnya jadi harus hamil? Mohon maaf tapi Mia gak ngerti sama konsepnya Nyonya." Mia menatap wajah Dion yang nampak tidak bersahabat. "Ikut aku," ajak Dion. "Mau kemana?" tanya Mia. "Kamu gak dengar kata Mama? Kamu harus segera hamil," ucap Dion. Mia segera menggeleng dan menyilangkan tangannya di depan dadanya. "Ayo Dion, ini bukan kamu yang minta. Ini permintaan Mama loh. Kamu gak perlu malu dong." "Ma, makasih banyak ya buat pengertian dan kebaikan Mama sama Dion." "Haha, mau kemana kamu?" tanya Dion saat melihat Mia membuka pintu kamarnya. "Istirahat," jawab Mia. Mia bukan tidak mengerti maksud Dion, tapi jujur saja saat ini Mia tidak ingin satu kamar dengan Dion. Entah rasa apa yang merasuki Mia. Tiba-tiba Mia merasa dadanya berdebar saat Dion menatapnya begitu tajam. Mia menyadari kalau saat ini Mia sudah menjadi istri sah Dion.
Meskipun mungkin pernikahannya hanya sebatas kekonyolan, tapi Mia sah di mata hukum dan agama bagi Dion. Mungkin lebih tepatnya Mia belum siap jika Dion menuntut haknya. Tapi inilah kenyataannya. Mia adalah istri sah Dion. Itu sudah disaksikan oleh puluhan, bahkan ratusan pasang mata dan telinga tamu undangan. Siapa yang menyuruhmu istirahat di sana? Tanya Dion. Tuh kan benar, si pencari kesempatan itu keterlaluan. Katanya nikah sama Mia cuma karena kalah taruhan. Tapi tenang Mia, surat perjanjian dia kan belum kamu baca. Oke, tenang Mia. Jangan terlalu percaya diri. Mungkin dia mau memberitahu surat perjanjiannya. Oke yuk bisa yuk Mia, tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja. Oh, jadi di mana? Tanya. Mia pura-pura tidak tahu. Ikut aku. Perintah Dion. Siap tuan, jawab Mia. Tanpa protes. Mia meyakinkan pendengarannya sekali lagi, kalau Dion memang tidak marah saat Mia memanggilnya dengan panggilan tuan. Oh jadi dia cuma mau dipanggil mas kalau ada banyak orang. Kalau gak ada orang, ya beginilah. Dia tetap tuan bagi Mia. Kok Mia jadi sakit hati begini ya? Cukup melamunnya. Aku tidak suka melihatmu seperti itu Mia, ucap Dion. Ah, iya tuan. Maafkan Mia, ucap Mia. Apa yang ada di kepalamu hah? Tanya Dion. Apa ya? Masa iya Mia harus jujur sih? Itu, tuan. Itu, ucap Mia gugup sambil berusaha mencari alasan. Itu apa? Desak Dion. Surat perjanjian. Ya, surat perjanjian. Mia penasaran mau baca surat perjanjian dari Tuan Dion seperti apa isinya. Ya, itu yang ada di kepala Mia, jawab Mia gugup. Oh, aku kira kamu memikirkan itu, ucap Dion sambil menahan tawa. Apa? Tanya Mia ketus. Gak, jawab Dion. Awas ya jangan macam-macam, ucap Mia. Jangan terlalu percaya diri kamu, ucap Dion. Mia mengikuti Dion dengan perasaan dak-dikduk. Hatinya tak menentu, beberapa kali Mia memegang dadanya dan menarik nafas panjang. Masuk, ucap Dion saat di ambang pintu kamarnya. Mia nunggu di sini saja, tuan, jawab Mia. Masuk, kau harus membaca dan menandatangani surat perjanjian yang aku buat, ucap Dion. Astaga Mia, kamu jangan percaya diri begitu. Kamu pikir Tuan Dion mau ngapain sama kamu? Iya, jawab Mia gugup. Duduklah. Jangan gugup, begitu, ucap Dion. Mana ada gugup? Mia sih. Santu, jawab Mia. Nih, baca, ucap Dion sambil membawa selembar kertas yang sudah disiapkan. Mia menerimanya dan mulai membaca poin demi poin yang tertera di sana. Mata Mia kembali memeriksa kertas yang ada di tangannya. Surat perjanjiannya beda dengan yang pertama kali ia terima saat di kantor Surabaya. Kenapa? Tanya Dion. Ini kenapa jadi begini? Tanya Mia. Apanya yang begini? Tanya Dion. Kok beda? Tanya Mia. Memangnya aku tidak boleh merevisinya? Tanya Dion. Boleh tuan. Anda memang berhak merevisi semuanya sesuai dengan keinginan Anda. Tapi kenapa Mia mencium ada bau-bau mencurigakan dari perjanjian ini? Kau sudah mengerti? Tanya Dion. Mia menggeleng. Kamu itu kenapa sih? Masa begitu saja tidak mengerti? Ucap Dion kesal. Tidak. Mia bukan tidak mengerti. Mia hanya bingung dan curiga. Isi perjanjiannya sangat jauh berbeda dengan yang Mia baca saat itu. Memang keduanya sepakat untuk merevisi surat perjanjian masing-masing, tapi surat perjanjian dari Dion membuat Mia tidak percaya. Awalnya surat perjanjian Dion lebih menekankan tugas Mia dari bangun hingga tidur kembali,
layaknya seorang pembantu. Tapi kali ini semuanya dirangkum menjadi beberapa poin saja. Intinya, Mia harus menganggap Dion benar-benar layaknya suami. Melayani lahir batinnya. Apa itu melayani lahir batin? Mia berpikir keras maksud Dion. Mungkinkah memang Dion menginginkan dirinya menjadi ibu dari anaknya? Tuan, panggil Mia. Jawab Dion sambil membuka kemejanya. Mia memalingkan wajahnya saat melihat tubuh Dion mulai terlihat tanpa penghalang. Tuan, tolonglah. Apa yang Anda lakukan? Apa? Tanya Dion sambil tersenyum. Apa kamu sudah tergoda, Mia? Apa maksudnya melayani lahir batin? Tanya Mia memberanikan diri. Itu sesuai permintaan Mama. Kamu tahu kan pengorbanan Mama untuk pernikahan kita? Mama mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Masa kamu tega menolak keinginan Mama? Berkorban sedikit, Mia, ucap Dion. Tapi kalau kamu tidak mau biar aku revisi lagi. Aku juga tidak mau memberatkan walaupun mungkin Mama akan sangat kecewa, ucap Dion mengambil surat perjanjian itu. Mia melihat Dion mengambil kertas itu. Tanpa menahannya, Mia hanya duduk dan meremas ujung gaunnya. Mia, kamu kenapa diam saja? Kenapa tidak menahan? Duh, Dion, ayo berpikir. Cara apa lagi yang harus aku lakukan agar Mia bisa luluh dan mau menandatangani surat perjanjian itu? Maafkan Dion ya. Mungkin Mama tidak bisa mendapatkan apa yang Mama mau. Maafin Dion karena belum bisa mewujudkan harapan Mama. Dion janji akan membuat Mama bahagia dengan cara lain. Semoga Mama masih bisa bahagia dengan cara lain ya, ucap Dion dengan wajah sedihnya. Berhasil. Mia melihat ke arah Dion dengan wajah bersalah. Saat tangan Dion hendak merobek kertas itu, Mia segera menahannya. Tuan, jangan. Cegah Mia. Kenapa? Tanya Dion. Mia mau memberikan cucu buat Nyonya Helen. Tapi Tuan tanda tangani surat perjanjian Mia. Tuan janji ya tidak akan pernah menceraikan Mia, ucap Mia. Haha, berhasil Dion. Kamu berhasil. Mia mau. Yes, malam ini bikin cucu buat Mama. Terima kasih ya Ma. Tunggu cucu dari Dion. Oke, aku siap tanda tangani surat perjanjian yang sudah kamu buat, ucap Dion mengeluarkan surat yang sudah Mia buat. Sebenarnya Dion tidak menginginkan mereka terlibat dan menghabiskan banyak waktu hanya untuk membahas surat perjanjian itu. Tapi apa boleh buat? Jujur saja Dion memang merasa tidak berani untuk mengungkapkan semuanya terang-terangan. Ada rasa takut kalau Mia akan menolaknya. Sebagai seorang janda yang gagal 2 kali menikah, Dion takut kalau dia juga tidak termasuk kriteria Mia. Dion hanya harus tahu tipe Mia dan berusaha menjadi apa yang Mia harapkan. Dion butuh waktu, tapi ia yakin kalau Mia akan mencintainya suatu saat nanti. Sudah, ucap Dion. Terima kasih, Tuan, ucap Mia. Melihat suratnya sudah ditanda tangani oleh Dion, Mia juga ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Dion. Aku mandi dulu. Kamu mau mandi? Tanya Dion. Iya, Mia juga mau mandi, jawab Mia. Ayo, ajak Dion. Hah? Ayo, tanya Mia panik. Kenapa? Ayo bareng. Biar cepat, ucap Dion. Nanti, Tuan. Mia mandinya nanti saja jawab Mia. Terserahlah, jawab Dion agak kecewa. Dion masuk ke dalam kamar mandi. Di bawah guyuran shower, Dion tersenyum penuh kemenangan, menyingkirkan rasa kecewanya. Mungkin sekarang Mia menolaknya, tapi nanti tidak mungkin menolak lagi. Sabar ya dek, nanti juga kamu dapat hak kamu kok. Sekarang kamu mandi dulu yang bersih ya.
Siap-siap saja dulu ya dek. Mia, sana mandi. Jangan terlalu malam, tidak baik buat kesehatan kamu, ucap Dion. Mia, kamu mandi atau tidur? Lama sekali, protes Dion. Iya tuan, sebentar, ucap Mia. Mia mempercepat acara mandinya, dan dengan canggung Mia keluar dari kamar mandi. Ah sial, kenapa aku melupakan pintunya? Kenapa aku tidak mengunci kamarnya tadi? Jadi kan Mia pakai baju Doraemon begitu. Padahal aku sudah bayangkan kalau Mia pakai lingerie pink yang sudah aku belikan saat itu. Ah sudahlah, yang penting isinya. Haha, naik sini, ucap Dion sambil menepuk ranjang di sampingnya. Mia mengangguk dan berjalan pelan, menyingkirkan keraguan dan perlahan naik ke atas ranjang yang sama dengan Dion. Duduk di samping Dion membuat Mia yang baru saja mandi mendadak ingin mandi lagi. Mia, panggil Dion. Iya, jawab Mia. Dion merasa keinginannya semakin besar saat melihat wajah Mia. Tak ada kata letih setelah seharian menyambut tamu undangan. Kini yang ada di kepalanya adalah bagaimana menuntaskan rasa penasarannya. Dion berusaha mengalihkan keinginannya, melakukan sedikit pembicaraan basa-basi. Namun apalah daya, pesona Mia tidak bisa mengalihkan keinginannya. Maafkan aku Mia, tapi sepertinya harus malam ini. Kalau ditunda lagi, aku takut semakin gila ini. Mia, boleh dimulai? Tanya Dion. Hah? Tanya Mia panik. Ah lama. Sini, ucap Dion menarik tubuh Mia agar mendekat ke arahnya. Maaf ya Mi, lanjutnya. Dion mulai menyerang kecil-kecilan pada gumpalan daging kecil yang selama ini sudah dibayangkan oleh Dion. Dion menutup matanya untuk mulai berkonsentrasi. Namun tak lama Dion membuka kembali matanya. Mia, jangan kaku begitu dong, ucap Dion. Ini memang bukan aktivitas pertama bagi Mia. Tapi memang sudah lama Mia tidak melakukannya. Belum lagi Mia tidak terlalu mengenal Dion, wajar mungkin jika Mia merasa sedikit kaku. Maaf, Tuan, ucap Mia gugup. Jangan banyak minta maaf, ayo, banyak kerja. Ini sudah semakin malam, ucap Dion. Dion kembali menutup matanya dan menikmati daging kecil itu bergantian. Mia memang masih terasa kaku. Namun waktu membuat Mia menjadi belajar kembali dan mulai tidak begitu kaku seperti di awal. Tangan Dion mulai aktif bergerak, membuat Mia tak sengaja menggigit Dion. Au, Mia, sakit, ucap Dion kesal. Maaf Tuan, ucap Mia gugup. Dengan rasa kesal, Dion kembali menyerang. Fokusnya kini bertambah pada gundukan daging kenyal yang selalu menggoda imannya. Daerah yang sudah lama tak terjamah, kini mulai dijelajahi kembali oleh Dion. Mia merasa tubuhnya tak bisa diarahkan. Tangan Mia berkali-kali memegang keras tangan Dion yang masih terus bergerak aktif. Dion senang dan merasa tertantang oleh reaksi yang diberikan oleh Mia. Dion melanjutkan gerakannya menjadi lebih aktif, berharap Mia bisa kembali memberi respon yang jauh lebih aktif. Namun nyatanya Dion harus kesal karena kuku Mia menancap di tangannya. Mia, ucap Dion meraih tangan Mia. Dion bangkit dan mencari catok kuku. Sini tanganmu, pinta Dion. Mia menyerahkan tangannya dan membiarkan Dion memotong kukunya. Mia tersenyum melihat kelakuan Dion. Ini sudah hampir jam 12 malam, tapi Dion malah memotong kukunya. Bukan romantis, jatuhnya lucu bagi Mia. Ayo mulai lagi, ajak Dion. Iya, jawab Mia. Dion dan Mia kembali pada posisi yang paling nyaman menurut mereka. Dion mulai memberi serangan kecil dari daging kecil dan merasa bahagia saat merasa Mia sudah tidak terlalu kaku.
Bahkan Mia mulai membalas serangan kecilnya. Kuku Mia sudah aman, Dion. Lebih bebas saat memberi serangan lanjutan pada Mia. Tangan Dion merasa benda yang ada dalam genggamannya itu membuat adik kecilnya tak bisa ditenangkan. Apalagi ketika secara tidak disengaja Mia bersuara aneh. Wajah Mia bahkan sampai merah menahan malu. Namun Dion terus memberikan serangan, membuat rasa malu Mia tersingkirkan. Mia sibuk menguasai dirinya walaupun akhirnya tubuhnya ambruk dan pasrah dengan serangan Dion. Dion memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Semua organ tubuhnya sibuk menyerang di sasaran yang tepat. Berhasil membuat Mia hilang kendali. Kini giliran Dion yang tidak bisa menguasai dirinya saat tangan Mia menekan keras punggungnya dan berbisik di telinga Dion. Seketika darah Dion mengalir lebih cepat dan membungkam mulut Mia. Dion harus berhati-hati saat Mia mulai bergerak aktif di sekitar telinga dan lehernya. Bahkan hanya dengan mendengar deru nafasnya saja membuat Dion merasa hampir kalah. Dion segera membuka tempat benda pusakanya. Mia menelan salivanya saat tangan Dion mengarahkan agar tangan Mia menguasai benda pusakanya. Mia membuka matanya lebar-lebar. Merasa heran karena persneling tidak kunjung tidur. Padahal pengalamannya saat itu, hanya dengan memegangnya tak lama benda pusakanya bisa banjir begitu saja. Tapi Dion berbeda. "Tuan," bisik Mia di telinga Dion. Apa ini? Hanya dengan memanggilku saja, tapi aku merasa Mia menantang." Jawab Dion yang kembali membungkam mulut Mia. Mia berusaha melepaskan dirinya perlahan. "Kok bangunnya lama?" tanya Mia. Apa maksudnya? Dion, ayo berikan serangan akhir saja. Jangan sampai kepolosan Mia mengubah suasana malam ini. Kamu pasti tidak ingin malam ini kecewakan. Ayo Dion, semangat. Buka yang lebar, ucap Dion. Tanya Mia. Lama. Dion tidak mau moodnya berubah sebelum semuanya selesai. Dion melakukan semuanya sendiri. Mengarahkan Mia sesuai dengan keinginannya. Bersedia? Awas, iya. Layaknya lomba lari, Dion mengomando dirinya sendiri dan siap melepaskan benda pusakanya. Teriak Mia. "Mia!" ucap Dion panik. "Sakit," pekik Mia. Dion menghentikan serangannya, dan menatap wajah Mia panik. "Apa ini? Mia, kamu?" Dion masih tak percaya dengan pertarungannya. Dion merasa sangat beruntung dan bahagia, saat menyadari jika dirinya adalah orang pertama yang merubuhkan benteng pertahanan Mia. Kembali menggerakkan benda pusakanya agar bisa menembus benteng pertahanan Mia. "Mia," ucap Dion pelan. Dion menundukkan kepalanya dalam leher Mia, dan merasakan air mata istrinya membasahi wajahnya. Dion mengangkat wajahnya dan mengusapnya. Pria yang tengah menguasai peperangan itu kini menjadi lemas dan merasa kalah. Ia kalah dari dugaannya. Tidak terpikir sama sekali kalau benteng pertahanan Mia masih kokoh. "Mia, kamu hutang penjelasan padaku nanti. Maaf ya, tapi semuanya harus tuntas malam ini." "Ini sudah tanggung Mi," ucap Dion. Mia mengangguk dan menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit sekaligus malu. Malu karena ini pertama kalinya melakukan hal yang sebenarnya harus sudah ia lakukan sejak dulu. Serangan Dion sempat melambat dan melemah saat melihat Mia menangis. Namun melihat Mia sudah mulai masuk kembali dalam permainannya, Dion kembali menyerang Mia habis-habisan. Mia merasa lemas saat merasakan benda pusaka Dion terendam banjir dalam areanya. Perlahan Dion mengeluarkan benda pusakanya dan segera menyimpannya kembali. Tak lupa Dion mengelap dan menutup area pertempuran miliknya. Rasa puasnya membuat Dion tersenyum bahagia.
memeluk dan mencium dahi Mia. Terima kasih, meskipun aku tidak mengerti semua ini. Besok kamu jelaskan ya. Sekarang kamu istirahat ya. Selamat tidur, Mia. Ucap dia. Bersambung. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komentar. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan ceritanya.